Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Iskandar dari kelompok besar 1 dan kelompok kecil 1.2. Di sini nih saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar soal 1 dari modul 3 dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Soalnya sebagai berikut. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi AutoCAD-nya. Ya, bisa dilihat tampilan awal dari AutoCAD-nya seperti ini. Setelah itu kita klik New Drawing. Setelah masuk di sini, tampilkan lembar kerjanya seperti ini. Nah, sebelum kita memulai, kita atur unitsnya dulu dengan klik di komen. Nah, kita atur menjadi 0,00. Oke. Terus kita buat lingkaran terlebih dahulu menggunakan center diameter. Klik sembarang aja dulu. Ya, dengan diameter 86 berapa? Tekan enter. Terus kita buat lagi dengan lingkaran yang kedua menggunakan center diameter lagi. Yang berukuran 60 ya. Enter. Terus yang ketiga kita buat lagi di sini yang berukuran itu 32 meter. Enter. Nah, setelah itu kita buat lagi lingkaran di lingkaran yang kedua, yang tadi kita buat yang 60 ya. Nah, di tengah-tengah sini diameternya itu 14 mm. Enter. Nah, biar memudahkan kita, seperti soal itu kan banyak lingkaran di keliling ini. Nah, kita itu pakai array. Oke, yang isinya ada 3, rectangular array, patch array, sama polar array. Nah, kita pakai yang polar array. Klik objeknya dulu, terus enter, terus kita pilih titik tengahnya yang di sini. Nah, muncul nih. Nah, itu kita masukin di items itu yang itu 8 ya. Baru enter. Nah, baru enter lagi. Nah, bisa dilihat seperti ini. Habis itu kita buat garis bantu untuk lingkaran yang sebelah kiri, L, menggunakan line-nya. Enter. Titik tengahnya di sini. Jadi pin ortonya dulu biar garis lurus. Sepanjang 95. Enter. Escape. Kita buat lingkaran lagi menggunakan circle center diameter. Titik tengahnya yang di sini. Di akhir garis ini. Lingkaran yang pertama kita buat itu 50 mm. Enter. Setelah itu kita buat lingkaran kedua lagi. Diameter. Salah bisa.
Nah, ukurannya yang kedua 32 mm. Setelah itu buat lagi lingkaran yang ketiga. Nah, karena lingkaran yang ketiga ini sebenarnya nggak ada ukurannya, jadi saya menyesuaikan sama garis yang sebelah kiri nanti. Itu diameternya 15. Jadi kita buat lagi lingkaran sama seperti yang di awal. Di lingkaran 32 sini yang di atas ini. Itu diameternya 10. Terus enter. Habis itu kita pakai array lagi, yang polar array. Klik objeknya, enter, terus pilih titik tengah di sini. Nah, yang di kiri ini butuhnya cuma 3, jadi kita segini, terus klik 3, terus enter di hitamnya aja. Nah, terus enter lagi untuk akhiri perintahnya. Setelah itu, nah karena garisnya ini diminta bukan seperti ini, kita aturnya klik garisnya, terus di layer sini. Karena di sini nggak ada, terus pilih di sini load. Nah, kita pilih itu yang ini ya. Oke, untuk objeknya terus pilih. Nah, seperti ini. Sama di kiri juga ya gitu ya. Habis itu kita atur ya, agak menyesuaikan di properties begini. Terus lens spacing, skalanya dirubah jadi 0,5 ya. Enter. Nah, ya jadi seperti ini. Terus escape, bisa dilihat. Nah, terus habis itu kita buat garis bantu lagi menggunakan line ke kiri. Menggunakan line ke kiri itu sepanjang 70 dan ke atas 45. Enter. Lalu langsung dari ujung sendiri, langsung tarik aja ke bawah 170. Enter. Baru escape. Bisa dilihat seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita buat garis lagi dengan menggunakan offset ya. Fungsi offset di sini sebagai duplikat garis objek sampai dengan offset terlalu pilih objeknya yang ini. Nah, diameternya itu 14, kita bagi 2, ke atas 7, ke bawah 7, masuk 7, terus pilih objeknya, ke atas 7, ke bawah 7. Bisa dilihat ini seperti itu. Yang di kiri juga sama seperti itu langkahnya.
klik, terus kasih masuk. Karena di sini 15 berarti bagi 2 7,5. Enter. Garis bawah lagi itu ya, bisa dilihat. Nah, kita menggunakan offset lagi untuk garis yang panjang ini. Itu dia 15 ya. Masih masuk aja 15 ke kanan. Enter. Nah, ini enggak usah dibagi 2. Tarik ke dalam. Enter. Klik. Terus escape untuk mengakhiri perintahnya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya sambungkan garis yang ini ya. Klik ujung ini, terus sama ini diameternya 15. Panjangnya 15. Ada pakai menggunakan perintah lain tadi ya. L, enter, terus klik lagi di sini. Kasih 15, terus klik lagi di sini ujungnya. Terus escape untuk akhiri perintahnya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Setelah itu kita buat dulu yang garis ke bawah. Kita buat garis bantu lagi dari tengah sini, klik terus ke bawah itu ditarik sepanjang 90 ya. Enter. Nah, itu kita langsung matikan ortonya terlebih dahulu. Terus menggunakan fungsi tan di ketika gini kan, enter. Bisa kita sambungin ke lingkaran sini. Klik aja sembarang ini, dan dia otomatis langsung. Nah, di sini kita pakai fungsi offsetnya lagi, yang untuk garis yang baru saja kita buat tadi. Klik, terus tarik 15. Enter. Bisa dilihat seperti ini sudah bentuknya. Itu kita buat lingkaran untuk tampilan atasnya juga. Sebenarnya potongan lingkaran ini menggunakan circle center radius sama klik di sini di ujung sini. Sorry, ada kesalahan tadi. Ya, kita menggunakan tantan radius. Kita klik di sini sama di ujung sini. Terus kita kasih masuk radiusnya itu 179. Enter. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Setelah itu buat lagi untuk di bawah sini juga. Itu sama menggunakan tantan radius. Nah, di sini dan di sini. 115 radiusnya di sini. Yang kedua. Enter. Ya, bisa dilihat seperti ini.
Iya. Nah, langkah selanjutnya itu kita menggunakan fillet. Jadi itu untuk buat, kita tekan aja F, Enter, terus kasih masuk radiusnya. Kita buat dari yang paling kiri dulu ya, sebelah kiri bagian sini. R 15. Nah, habis itu kita pilih objeknya. Ini kita ulang dulu, ada kesalahan tadi. F, R, Enter, 15, Enter. Nah, buat radiusnya 15 yang ini. Atasnya kita, nah bisa dilihat seperti ini. Sama yang bawah juga seperti itu. Enter. Nah, itu bisa dimasuk lagi radiusnya, udah langsung otomatis ke save sama yang awal. Garis yang ini sama garis yang ini. Bisa dilihat seperti ini. Nah, habis itu kita selesaikan dulu sebelah kiri ya. F, Enter. Nah, yang ini beda radiusnya. Yang ini mintanya yang di bawah sini itu 14. 14, terus Enter. Garis yang ini sama ini. Bisa dilihat. Terus kita buat garis yang ini lagi. F, Enter, terus kasih masuk lagi radiusnya 10. R, Enter, 10, Enter. Lalu pilih objeknya sebelah sini. Nah, lihat seperti ini. Lalu yang di ujung kanan sini. Setelah itu kita buat yang atasnya. Nah, garisnya terputus. Kita tinggal sambung aja menggunakan perintah line L. Pilih titik ujung sini, tarik ke bawah. Tarik sini. Escape. Tinggal disambungin aja garisnya. Setelah itu kita buat yang bagian atas ini lagi. F, pilihnya, pilih F, Enter, terus pilih radiusnya, Enter. Nah, kasih masuk ke radiusnya itu 6. Namanya, Enter. Pilih objeknya ini, sama yang ini. Bisa lihat. F lagi, Enter. Sama di sini radiusnya juga 6 ya, yang di sini sama yang di sini. Seperti ini. F lagi, terus Enter. Sama yang di sini juga radiusnya itu 6 ya. Yang di sini sama lingkaran itu 6. Nah, dia nyambung ke lingkaran. Sama yang di atas juga seperti itu. 6 juga. Ini. Dan ini. Seperti ini jadi. Sudah mulai terlihat bentuknya ini. Sama yang di sini juga, yang di tengah, sedikit pindah ke tengah. Itu radiusnya 6 semuanya rata-rata. F, Enter. Nah, kita buat yang tengah dulu ya. Ini sama sini dia nyambung ke lingkaran gitu, objeknya. F lagi, Enter. Radiusnya masih sama 6. Enter.
F lagi, terus yang bawahnya lagi, enter, ini 6 juga, F lagi, enter, sama yang ini 6 juga radiusnya. Nah, setelah itu kita buat lingkarannya juga menggunakan fillet, sama dia, radiusnya juga 6, F, enter, terus pilih lingkaran, terus ke lingkaran ini. Nah, F, enter, ya seperti ini ya teman-teman. Terus yang di bawah ini juga kita pakai perintah fillet, F, enter. Nah, di sini radiusnya untuk yang ini bagiannya 10 ya. Nah, 10 sekian radiusnya. Tambahin di sini aja. Ya, bisa dilihat. Nah, setelah itu biar mempermudah, kita trim aja dulu menggunakan trim, memangkas atau memotong objek yang tidak digunakan. Trim yang ini aja, ini kita trim. Semua objek yang tidak perlu ya. Objek-objek yang tidak dibutuhkan. Kita trim semuanya terlebih dahulu. Biar lebih sedikit kita zoom out juga. Ya, semua. Nah, ini kita zoom aja. Oke, sekarang bisa dilihat. Nah, setelah itu kita buat garis untuk di bawah sini lagi menggunakan perintah line. Oke, L, enter. Nah, karena di sini nggak ada panjang garisnya ya, menggunakan panjang garisnya, terus kita ambil titik tengahnya dulu dari lingkaran ini, bisa dilihat. Kita tarik ke bawah. Nah, langsung tabrak lurus saja dulu karena kita menggunakan ortho ya. Agak lebihin aja biar memudahkan kita. Nah, seperti ini. Bisa dilihat garis bantu. Kita buat garis bantu. Setelah itu kita agar mudah, kita juga menggunakan perintah offset-nya lagi. Pakai perintah offset-nya lagi. Klik objeknya, terus kita masukin angkanya. Itu 14. Nah, terus kita bagi 2 itu 7. 7 ke kanan, 7 ke kiri. Enter. 7 ke kanan, kita tarik 7, terus ke kiri lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pakai perintah fillet lagi. F, enter. Masukkan radiusnya itu 6. Enter. Kita kerjakan yang dari atas dulu ya. Sorry ada kesalahan. Tadi escape dulu buat akhiri perintah offsetnya. Kita masuk lagi. Ulang perintah filletnya F, enter, terus kasih masuk radiusnya R, enter, kasih masuk di itu 6, enter. Kita kerjakan yang paling atas dulu. Sini terus kita sambungin ke lingkaran objek lingkaran.
Panggil lagi perintahnya F. Nah, di sini kita nggak perlu masukin radiusnya karena otomatis gitu. Yang kiri lagi sama cleaner. Oke, sini kita kerjain yang bawah lagi. Karena radiusnya sama, langsung klik tombol F di keyboard deh, baru enter. Sambil di sini. Di sini. Nah, karena garisnya nggak ada tadi ya, putus karena penggunaan fillet tadi. Kita klik L aja, atau kita offset gini lagi dari sini itu 15, enter. Terus pakai perintah filletnya lagi, enter. Kita sambungin sama yang di sini. Escape dulu, akhir perintah F, enter. Karena radiusnya sama, jadi tidak usah ini. Bisa dilihat seperti ini. Sudah hampir jadi ya gambarnya. Nah, setelah itu kita buat lubang bautnya di sebelah kiri sini. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Bahkan perintah lainnya. Karena diminta ini 6, jadi ke atas 3, ke bawah 3. Kita buat ke atas dulu 3, terus buat ke dalam 3, enter, langsung nyambung aja gitu. Ke dalamnya itu masuknya 5, enter. Nah, terus ke bawah itu berarti 6 ya, soal ketiga ke atas 6, enter. Enter. Ke dalam lagi 5, enter. Escape untuk akhir garisnya. Lihat seperti ini. Nah, kita buat garis luarnya lagi itu 10 panjang seluruhnya. Ke bawah 5, ke atas 5. Kita buat ke atas dulu terlebih dahulu menggunakan perintah lainnya. L, enter. Terus di titik tengahnya sini tadi garis bentuknya 5 ke atas, enter. Nah, langsung tarik ke bawah aja gitu. Masukin diameternya 10, enter. Nah, itu kita matikan ortonya dulu. Kita langsung kasih sambung di ujung garis yang masuk ke dalam tadi yang 5. Klik aja sini ujungnya, escape, sama yang atas juga, L, enter. Masuk sini, escape. Nah, bisa dilihat seperti ini teman-teman. Habis itu kita pakai perintah lainnya lagi, garis di ujung ini masuk ke dalam. Dan di sini nggak ada ukurannya, kita menyesuaikan di gambar aja. Bisa mirip, buat semirip mungkin. Enggak mirip, segini kali ya. Terus L, enter. Sebelah sini juga, di atasnya juga segini. Itu kita menggunakan perintah
rs dulu untuk menghapus garis bantu yang dari awal kita buat. Nah, bedanya dengan fillet itu dia menghapus seluruh objek, sedangkan fillet yang tidak dibutuhkan ini kita hapus saja langsung ini menggunakan fillet rs. Ya seperti ini, klik rs, klik objek terus rs. Nah, di sini kita menggunakan trim dulu. Nah, perbedaan trimnya bisa dilihat seperti ini, karena ada garisnya lebih terus terpotongannya. Nah, dia nggak potong semua langsung. Terus akhiri perintahnya dengan escape ya. Satu, kita menggunakan perintah sprint fade ya, SPL. Kita ketik aja di sini di draw S atau di komen SPL. Nah, buat semirip mungkin aja dari sini titik awalnya. Terus terlebih dahulu matikan ortonya dulu, terus ke bawah sini, terus ke bawah ke atas sini lagi, lebihkan aja. Untuk mengakhiri perintahnya itu kita klik enter ya. Nah, seperti itu. Kita panggil lagi perintahnya SPL enter. Terus kita buat yang di sini lagi ke atas ini. Terus ke bawah. Buat di atas itu. Nah, akhir itu enter ya, lebih. Kita buat yang di bawah juga, panggil perintah SPL, terus enter. Buat sembilan mungkin aja. Nah, seperti ini. Terus enter. Nah, lebih-lebihnya ini kita menggunakan trim ya, potongnya bagian-bagian tidak penting. Klik aja objeknya, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kita masuki langkah terakhir, itu kita menggunakan hatch. Perintah hatch. Nah, kita pakai pilih di sini, bisa dipilih banyak ya, bisa dilihat. Nah, kita pakai yang ANS 32. ANS 31 yang kita pakai. Lalu pilih objeknya yang ini. Nah, ini kita bisa turunin jadi 0, nah bisa dilihat perbedaannya. Kita pakai di sini sesuaikan ya 0,81. Enter. Ya, habis itu kita pakai perintah heads-nya lagi yang NS31, terus klik objeknya. Nah, escape untuk mengakhiri perintahnya. Gambarnya telah selesai ya.
Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pauline Carlina dari kelompok 1.2 akan mengerjakan soal 2 modul 3. Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan skala ukuran gambar dengan klik units pada command window. Pilih presisinya menjadi 0,00 dan skala ukuran menjadi milimeter. Tekan OK dan selanjutnya yang dilakukan adalah membuat garis dengan ukuran 150, tapi akan kita bagi dua. Kita aktifkan orto agar garis yang dibuat menjadi tegak lurus. Ketik ukurannya, enter, escape. Kita escape. Kemudian pada ujung kedua garis akan kita buat lingkaran. Pada garis bagian kiri kita buat lingkaran dengan radius 11 mm. Kembali kita buat lingkaran, kali ini dengan radius 34 mm. Dan terakhir akan kita buat lingkaran berradius 40 mm. Pada lingkaran bagian kanan kita akan buat lingkaran dengan radius 13 mm. Kembali lagi buat lingkaran, kali ini dengan radius 20 mm. Untuk lingkaran ketiga dengan radius 34, kemudian lingkaran keempat memiliki radius 40. Saat ini kita akan membuat lingkaran yang mengelilingi lingkaran kecil pada bagian kiri. Pertama, kita buat garis bantu dengan ukuran 23. Enter. Pada endpoint garis bantu sebelumnya, kita buat lingkaran dengan radius 6. Setelah itu kita klik lingkarannya, pilih array, polar array, titik pusat kita klik. Terlihat gambar sudah mengelilingi lingkaran kecil. Kita escape. Sekarang kita akan membuat lingkaran yang melintasi polar array yang baru saja kita buat. Bagaimana caranya? Pertama kita klik circle, klik titik pusat, kemudian klik radius, yaitu 23 mm. Lingkaran yang baru saja kita buat harus menjadi garis putus-putus. Bisa kita ubah dengan klik line type pada command window, kemudian klik load, pilih jenis garis yang kita butuhkan. Pada soal dibutuhkan 2 garis putus dan 1 titik. Kita klik OK, kemudian pilih 1 garis, pilih kiuran, kemudian OK. Setelah itu kita klik kanan. Di sini ada lantai, kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan di sini. Terlihat garis yang sebelumnya tidak putus-putus telah berubah. Kemudian kita escape. Dan jangan lupa kembalikan jenis line type-nya agar gambar yang dibuat selanjutnya tidak putus-putus. Kita tutup properti. Setelah itu, pada lingkaran bagian kanan, kita akan membuat garis miring yang melewati kedua lingkaran ini. Jadi kita harus matikan orto terlebih dahulu. Tarik garis, tekan tab. Ketik derajatnya yang kita butuhkan, enter. Saya itu dengan arah yang berlawanan. Klik. Escape. Dengan arah yang berlawanan, kita ketik. Kita klik tab. Ketik ukurannya 135 derajat. Enter. Tarik ke arah yang berlawanan. Escape. Sekarang kita akan menggandakan gambar ini. Caranya kita klik garisnya, pilih offset, ketik ukuran yang dibutuhkan. Di sini ketik 4,
kemudian tarik garis. Untuk garis selanjutnya mendapat perlakuan yang sama. Kita escape. Dan saat ini kita akan menghapus garis yang ada di tengah. Sekarang kita akan menghapus garis bantunya juga. Sekarang kita akan men-trim bagian-bagian gambar yang tidak kita butuhkan. Kita tidak membutuhkan garis-garis ini. Kemudian pada kita hapus semua gambar yang ada di sini. Selesai. Escape. Seharusnya kita tidak menghapus tadi garisnya, karena kita akan membuat garis ke atas dari midpoint garis awal. Kita kembalikan ukurannya 5. Kita nyalakan senter untuk mempermudah. Kita escape, ketik line. Kita akan membuat garis ke atas sepanjang 85, tapi kita akan bagi menjadi 4. Pertama, garis dengan ukuran 23, kemudian 13, selanjutnya adalah 27, dan yang terakhir adalah 22. Kita klik dua, escape. Kemudian garis ini akan kita offset ke kanan dan ke kiri. Sejauh 24, pilih garis, ketik ukurannya. Garis pada bagian bawah sini akan kita hapus. Kemudian nyambungkan pada titik perpotongan antara garis berukuran 23 dan 13, kita tarik secara horizontal dengan ukuran 17 ke kiri, dan dengan ukuran yang sama 17 ke kanan. Escape. Setelah itu kita buat lingkaran pada endpoint garis kedua sisi dengan radius 10 mm. Selesai. Hapus garis bantunya. Setelah itu kita akan tarik garis di sini berukuran 5. Enter, dan yang terakhir adalah 35. Escape. Garis yang 5 di sini kita offset ke kanan dan ke kiri sejauh 7,5. Escape. Garis ini akan kita offset
dengan ukuran ke kanan dan ke kiri adalah 4. Selanjutnya kita akan offset kembali saat ini dengan ukuran 37. Kembali kita offset dengan ukuran 37 ke kanan. Selesai. Kita hapus garis yang berada di tengah. Kita satukan semua garisnya. Escape. Escape. Sekarang kita akan memfillet persegi terbuka yang ada di sini. Caranya kita klik garis, ketik fillet, klik radius, ketik radius yaitu 7, dan pilih gambar yang akan di fillet. Selesai. Kembali, ketik fillet, pilih 7. Lingkaran terbuka pertama sudah selesai kita fillet. Sekarang lingkaran terbuka kedua. Klik radius, ketik ukurannya 17. Pilih objek yang ingin di fillet, yaitu klik radius, ketik ukuran yang dibutuhkan 17. Kedua lingkaran terbuka sudah, maksud saya kedua persegi terbuka sudah selesai di fillet. Saat ini kita akan menyambungkan lingkaran di sebelah kiri, lingkaran di sebelah kanan dengan bagian atas. Caranya dengan tarik garis terlebih dahulu sejauh 13, tarik kembali dengan ukuran 7, kemudian escape. Pada sisi kanan mendapat perlakuan yang sama, 13, 7. Escape. Sambung kedua garis dengan ketik line dan lingkaran dalam menuju pada garis berukuran 13. Kemudian escape. Ketik kembali line dan tan. Sisi kiri telah selesai dibuat, sekarang saatnya membuat sisi kanan. Escape. Garis yang menghubungkan bagian atas dengan kedua lingkaran telah selesai dibuat. Saat ini kita akan membuat lingkaran yang maksud saya lengkungan yang menyambungkan lingkaran di bagian kiri, lingkaran di bagian kanan dengan persegi terbuka kedua. Pertama kita offset terlebih dahulu.
dengan jarak 14. Selesai. Pada lingkaran sebelah kanan dapat perlakuan yang sama. Kemudian kembali kita offset, tapi kali ini kita ketik ukuran yang berbeda, yaitu 7, sesuai dengan radius lengkungan yang kita buat. Kembali, ketik 7, selesai, escape. Kita ketik 7 dari sini. Kita matikan orto. Ketik 7, baru tarik garis, escape. Kembali, lingkaran bagian kanan mendapat perlakuan yang sama. Ketik 7, escape. Selesai. Sekarang kita akan membuat lengkungan. Kita pilih arc, start, and radius. Sini, ketik. Kita ketik titik pertama dan titik akhirnya. Kemudian ketik radius, yaitu 7. Pada sisi sebelah kanan, dengan perlakuan yang sama, ketik radiusnya, selesai. Kemudian kita akan menggambar garis, karena nanti kita akan menyambungkan lengkungannya dengan persegi besar, jadi lengkungan itu harus bisa bersentuhan dengan garis potong yang ada di sini. Jadi kita tarik garis di sini ke bawah dengan ukuran 7. Kembali, escape. Kita buat garis bantu kembali di sini. Dengan ukuran 7. Escape. Kembali, kita buat lengkungan. Kita pilih start and radius. Kita ketik 7. Kita pilih kembali. Ketik 7. Selesai. Saatnya kita akan menghapus bagian yang tidak kita butuhkan di sini. Kita hapus. Delete. Sekarang kita akan mentrim agar kita bisa membuang bagian-bagian tidak kita butuhkan saja, bukan keseluruhan gambar. Kita trim di sini. Kita trim bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Escape. Sekarang kita akan membuat arsiran dengan pilih draw, klik spline, kemudian tentukan titik awal dari lengkungan yang kita buat. Kita enter untuk mengakhiri lengkungan. Pada sisi satunya, kembali dengan cara yang sama. Kita enter untuk menyelesaikan.
Enter. Untuk bagian bawah, enter. Sekarang kita akan mentrim karena arsiran ini tidak mengenai lingkaran. Escape. Pilih hatch. Pilih bagian gambar yang ingin di arsir. Pilih jenis arsiran. Selesai. Terlihat arsiran sudah selesai di sini. Kita escape. Kemudian kita akan membuat lengkungan. Terlebih dahulu kita nyalakan orto. Kita ketik line. Kita buat garis untuk menjadi first point dan end point dari lengkungan yang akan kita buat. Kita escape, kembali buat garis. Dengan jarak kedua garis yang terakhir ini, adalah 6. Escape. Sekarang kita buat lengkungan. Untuk lengkungan pertama memiliki radius 154. Ketik 154. Lengkungan kedua memiliki radius 170. Dan lengkungan ketiga memiliki radius 176. Kita escape, kita hapus garis bantu yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan mentrim bagian gambar yang tidak kita butuhkan di sini. Untuk setiap garis bantu akan lebih mudah jika kita menghapus menggunakan trim. Kita trim di sini. Gambar pada bagian kiri sudah selesai di trim. Sekarang pada bagian kanan. Soal 2 telah selesai digambar pada lembar kerja AutoCAD. Sekian dari saya, terima kasih.